Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sasaran dan objek penilaian. Kita mengetahui bahwa setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam setiap periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, perkembangan hasil belajar, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Akan tetapi, dalam realita yang terjadi dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak sedikit mengalami kesulitan atau belum memahami sasaran dan objek penilaian hasil belajar peserta didik. Selain itu, evaluasi yang dilakukan seorang evaluator tersebut hanya sebatas pada penilaian semata. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai sasaran dan objek penilaian dalam pembelajaran sehingga jika terjadi kekurangan ataupun kelemahan di dalamnya dapat segera diperbaiki untuk kedepannya agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Objek atau sasaran evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu yang bertalian atau yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan. Karena pihak evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Ada 3 unsur dalam sasaran objek evaluasi pendidikan. Yang pertama ada input. Ada 4 hal yang mencakup dalam diri siswa yang akan menghasilkan berbagai macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat pengukuran. Yang pertama ada aspek kognitif atau kemampuan. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut dengan tes kemampuan. Aspek kedua yaitu aspek psikomotor atau kepribadian. Kepribadian adalah segala sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dan alat untuk mengetahui kepribadian seseorang biasanya menggunakan tes kepribadian. Aspek yang ketiga ada aspek afektif atau sikap. Alat untuk mengukur keadaan sikap seseorang biasanya menggunakan tes sikap. Yang keempat ada intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang digunakan tes intelijensi yang sudah ditetapkan oleh para ahli. Unsur yang kedua yaitu transformasi. Nah, dalam transformasi ini ada beberapa hal yang menjadi objek penilaian. Yang pertama ada kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, dan guru dan personal lainnya. Unsur yang ketiga yaitu ada output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar peserta didik selama mengikuti program pendidikan. Dan alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini bisa dengan tes pencapaian. Dalam aspek kognitif ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah pengetahuan, yang mana pengetahuan ini adalah aspek yang paling dasar. Setelah pengetahuan meningkat ke pemahaman. Setelah pemahaman meningkat lagi menjadi penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode. Yang mana untuk mengukur penerapan ini bisa dalam bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Kemudian ada tingkat analisis. Analisis adalah suatu kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan. Kemudian kepada tingkatan sintesis,
Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian atau unsur-unsur secara logis, kemudian menjadi suatu pola yang berstruktur. Yang keenam ada tingkatan penilaian. Yang kedua ada aspek afektif. Dalam aspek ini ada 5 hal yang tercakup di dalamnya. Yang pertama ada menerima atau memperhatikan. Yang kedua menanggapi atau berpartisipasi. Yang ketiga menilai atau menghargai. Yang keempat ada mengatur atau mengorganisasi. Dan yang kelima ada karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Dan yang ketiga ada aspek psikomotor atau keterampilan. Dalam aspek penilaian psikomotor terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Namun, tidak semua tujuan psikomotor dapat diukur dengan tes, melainkan tujuan belajar yang bersifat keterampilan ini dapat diukur dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.